Sebelum teman-teman menonton videonya, saya mau menginformasikan bahwasanya saat ini saya mempunyai grup Facebook, di mana di grup ini nanti akan saya gunakan untuk menampung pertanyaan teman-teman terkait video-video yang sudah saya buat sebelumnya, ataupun pertanyaan untuk WordPress secara general. Di grup ini juga nanti insya Allah saya juga akan share tips atau news seputar website WordPress. Apabila teman-teman tertarik untuk join grup ini, silahkan bisa cek link grupnya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Camat Web. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial ke teman-teman bagi yang ingin memindahkan websitenya dari satu hosting ke hosting yang lain. Nah, itu bisa menggunakan cara yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, pada video kali ini saya mau memindahkan website saya yang camatweb.com ini dari Niaga Hoster. Ini hosting yang ada di Niaga Hoster ya. Ingin saya pindahkan ke Rumah Web. Ini tadi barusan saya beli untuk hosting di Rumah Webnya, karena di Niaga Hoster ini mau expired ya 2 Oktober 2021. Ini sudah tanggal 7 dan perpanjangnya sekitar 1.200.000. Kalau di Rumah Web ini untuk pembelian pertama itu tadi saya habis 230 ribuan saja. Makanya ingin saya pindahkan karena perpanjangnya cukup mahal. Ada dua hal yang harus teman-teman pindahkan. Yang pertama itu filenya. Filenya itu ada di file manager di sini ya. Lalu yang kedua adalah database-nya. Jadi dua hal tersebut harus teman-teman pindahkan dari hosting lama ke hosting baru. Cara memindahkannya cukup mudah. Ini saya contohkan untuk memindahkan filenya terlebih dahulu. Ini saya masuk ke file manager. Nah, di file manager ini teman-teman masuk ke public HTML. Nah, di sini kan ada banyak folder ya. Untuk mengetahui website kita ada di folder yang mana, teman-teman masuk ke menu domain. Nah, di sini website camatweb.com ini foldernya adalah public html/camatweb. Jadi public html langsung ke camatweb.com ini. Sama ya, public html camatweb.com. Nah, file-file yang ada di sini adalah file-file milik camatweb.com. Nah, teman-teman perlu memindahkan semua file ini ke hosting yang baru yang ada di sini. Ini saya select all terlebih dahulu, lalu dikompres terlebih dahulu, dijadikan zip agar tidak ada yang tertinggal. Kita kasih nama camatweb.zip, lalu kompres. Nah, ini kompresnya sudah selesai. Lalu setelah dikompres, teman-teman download file zipnya yang tadi. Kita download. Nanti setelah di-download, nanti teman-teman upload ke hosting yang baru. Ini saya download terlebih dahulu. Nah, setelah file zipnya teman-teman download, lalu teman-teman masuk ke hosting yang baru, masuk ke file manager, lalu ke public HTML, lalu teman-teman upload file zip yang sudah teman-teman download tadi. Lalu select file. Nah, karena di sini maksimum file size-nya 512 MB, sedangkan file size sebesar 600 MB. Nah, ini saya akan coba upload menggunakan FTP ya. Untuk cara menggunakan FTP, teman-teman bisa klik pojok kanan atas ya, sudah saya buatkan tutorialnya sebelumnya. Nah, ini file zip-nya sudah berhasil saya upload ya. Setelah teman-teman upload file zip-nya, teman-teman tinggal ekstrak saja. Ekstrak file di sini. Nah, setelah ekstrak file berhasil, nanti filenya akan terekstrak di sini. Nah, seharusnya kalau kita samakan foldernya, seharusnya sudah sama dengan di hosting yang lama ya. Nah, ini sudah sama. Ini beda di home.html ini karena bawaan dari Rumah Webnya. Nah, ini kalau filenya sudah dipindahkan, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu memindahkan database-nya. Nah, untuk memindahkan database-nya, caranya sangat mudah sekali. Kita perlu mencari tahu website camatweb.com ini menggunakan database namanya apa.
Cara mencari tahunya, teman-teman masuk ke foldernya, di sini public html/camatweb.com, masuk ke wp-config, kita klik view, lalu cari yang namanya dbname. Nah, di sini database name-nya adalah ini, U7979350_c_matweb. Nah, ini kita copy terlebih dahulu, lalu teman-teman masuk ke menu yang namanya backup wizard di files ini ya, backup wizard. Lalu teman-teman backup, pilih yang partial backup, pilih MySQL databases. Nah, di sini ada list database yang ada di hosting teman-teman. Teman-teman cari yang username tadi. Ini kita pastekan. Nah, yang database camatweb.com adalah yang ini. Teman-teman tinggal download saja. Setelah teman-teman download database-nya, teman-teman buka lagi hosting yang baru. Lalu masuk ke files backup wizard juga, lalu pilih restore tab-nya yang MySQL databases, pilih filenya, lalu upload. Nah, setelah teman-teman upload, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi database-nya. Jadi klik go back lagi ke si panelnya ya. Teman-teman masuk ke menu yang namanya MySQL databases. Nah, di sini teman-teman akan melihat database yang sudah teman-teman upload. Nah, di sini ada privilege user. Privilege usernya kosong. Ini seharusnya ada isinya. Jadi, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat user database agar bisa dimasukkan di sini. Nah, kita buatnya di sini. Kita username isi asal saja. Di sini saya isi camatweb. Passwordnya menggunakan password generator saja. Nah, pastikan ini teman-teman simpan passwordnya ya. Nanti kita akan gunakan. Kita simpan di sini terlebih dahulu di new tab ya. Lalu centang yang ini, lalu use password. Lalu create user. Setelah itu tinggal go back, lalu teman-teman scroll ke bawah, yang paling bawah ya, ada add user to database. Nah, teman-teman pilih usernya yang kita buat tadi, kan ini, ke database yang kita upload tadi. Lalu teman-teman klik add, centang semua all privilege, lalu make changes, klik go back. Nah, di sini seharusnya sudah muncul user yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal mengkonfigurasi file yang di hosting baru. Ini kan di hosting rumah webnya ya. Kita masuk ke wp-config, klik edit. Nah, di sini teman-teman ubah semuanya, yang di db name, db username, sama db password ini teman-teman ubah. db name-nya apa? Kita cek MySQL databases lagi. Database name-nya adalah yang ini. Kita copy. Kita pastekan di antara petik ya. Pastikan jangan menghapus petiknya. Pastekan di sini. Lalu database username-nya yang kita buat yang tadi di sini. Kita pastekan di sini ya, db user itu database user. Kita hapus, kita paste. Nah, kalau seperti ini pastikan hapus ya, karena seperti ini ada enternya atau ada spasinya. Nah, pastikan tidak ada spasi di antaranya. Lalu passwordnya apa? Passwordnya yang kita buat tadi. Nah, ini kita copy, lalu pastekan di sini, paste. Nah, sudah. Lalu klik save changes. Kalau sudah seperti ini, file dan juga database website teman-teman sudah berada di hosting yang baru. Jadi, semuanya sudah selesai. Tinggal mengarahkan domainnya ke hosting yang baru. Karena ini domainnya kan masih mengarah ke hosting yang lama ya. Jadi, kalau ada kalau ada perubahan-perubahan nanti masuknya ke hosting ini. Nah, kita harus mengarahkan ke hosting ini yang baru. Mengarahkannya bagaimana? Ada dua cara, yaitu yang pertama mengganti name servernya. Kalau menggunakan name server, maka mengganti name servernya. Tapi kalau teman-teman menggunakan DNS pihak ketiga seperti Cloudflare, di sini saya menggunakan Cloudflare ya. Nah, itu tinggal mengganti IP-nya, yaitu dari IP Niagahoster ke IP rumah web. Saya contohkan secara langsung. Saya coba masuk ke Cloudflare dulu. Setelah masuk ke Cloudflare, masuk ke menu DNS. Lalu yang di sini yang tipenya yang A record,
Di sini camat web ya. Nah, ini ada IP-nya. IP-nya adalah 185.237.14471. Ini adalah IP milik Niaga Hoster. Sama ya. Di sini sama. Nah, sama. Nah, kita perlu mengubah semua IP ini ke IP-nya rumah web. IP-nya rumah web adalah yang ini. Di shared IP address ini ya. Lalu teman-teman masukkan di sini. Ganti di sini, lalu klik save. Nah, begitu juga dengan semua IP-nya ya. Teman-teman perlu ganti. Tapi dalam contoh kali ini saya cuma ganti untuk website camatweb.com-nya saja. Nah, itu kalau menggunakan DNS pihak ketiga seperti Cloudflare. Tapi kalau menggunakan name server, saran saya tinggal mengganti name servernya saja ke name server hosting yang baru. Nanti pengaturan DNS-nya menggunakan yang di cPanel. Oh iya, hampir lupa. Setelah teman-teman mengganti IP-nya, teman-teman perlu menunggu untuk propagasinya ya. Untuk propagasinya sendiri berbeda-beda, bisa 2-3 jam atau biasanya maksimalnya itu 1 kali 24 jam. Untuk cara mengetahui apakah IP-nya sudah terpropagasi atau belum, teman-teman mudah sekali, tinggal ping saja. Teman-teman masuk ke terminal, lalu ping saja websitenya. Kita ping camatweb.com. Nah, kalau di sini IP-nya sudah ke IP baru, maka itu sudah terpropagasi ya. Kalau belum, maka kalau masih ke IP lama, berarti belum terpropagasi. Harus menunggu terlebih dahulu sampai terpropagasi ke IP baru melakukan perubahan. Nah, seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa join ke grup Facebook yang sudah saya sebutkan di awal video. Nanti teman-teman bisa bertanya di sana. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, silahkan bisa tanya di kolom komentar atau di grup Facebook. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.